Pengorbananmu untuk keluarga sudah cukup, Tiwi. Kamu benar-benar sudah berhasil menggantikan kedudukan almarhum ayahmu. Ibu kira sudah waktunya kamu memikirkan dirimu sekarang. Kamu perlu pelindung, perlu suami. Darno dan Darmin masih perlu biaya untuk sekolah. Kasihan mereka. Pendidikan di masa depan akan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diingkari. Kasihan mereka, Bu. Mereka perlu bekal untuk masa depannya nanti. Ibu mengerti jalan pikiranmu, Bu. Tapi bagaimanapun juga, kita harus kembali kepada kodrat kita sebagai wanita. Teman-teman seusiamu kebanyakan sudah berumah tangga. Malah banyak yang sudah punya anak. Nah, kamu kapan, dong? Ibu jangan terlalu memikirkan hal itu. Nanti juga akan tiba saatnya. Saat ini, Tiwi masih memusatkan pikiran Tiwi. Bagaimana uang yang Tiwi peroleh selama kerja 4 tahun di Saudi Arabia itu bisa dimanfaatkan dan berkesinambungan. Kamar 102 mana? Oh, yang itu, Mas. Jempol, Mas. Ya. Terima kasih. Mas Anda ada? Anda siapa? Saya Martin. Tunggu saja dulu. Akan sedang kemana? Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana, Di? Beres kan? Beres, Mas. Mencari calon tenaga kerja bukan hal yang susah. Peminatnya banyak. Apalagi yang mau keluar negeri. Nanti malam mereka kumpul, Mas. Saya sudah siapkan kopernya. Yang penting uang bukanya. Kalau hanya sekedar minat, hanya cari yang berduit, dan kalau perlu, kau pakai mobilku biar kelihatan bonafit. Dan yang paling penting lagi, kita targetkan 100 tenaga kerja per bulan, supaya usaha kita bisa maju dengan lancar. Jangan saya. Nanti malam saya jemput nggak? Nanti saya datang sendiri. Ya.
Pertiwi. Ayo silakan masuk. Sudah lama. Ayo, ayo, ayo. Ya, Dek. Ayo, ayo. Untuk tujuan baik, seperti apa yang Nak Tiwi kemukakan dalam surat permohonan kemarin, aku sangat setuju dan sekaligus mendukung. Ruangan ini bisa dipakai, dan kalau nanti peminatnya tambah, bisa pindah di ruang serbaguna yang lebih luas. Dan kalau Bapak boleh tahu, kira-kira kurikulum apa yang nanti Nak direncanakan? Bulan pertama, mereka belajar membuat pola. Setelah itu baru belajar menjahit. Dan kalau memungkinkan, kita bisa bikin konveksi yang memproduksi pakaian jadi, Pak. Bagus itu. Nanti Koperasi Unit Desa akan membantu memasarkannya. Saya sangat mendukung sekali. Luar biasa cita-citamu. Andai kata bapakmu yang bernama Sumo Dimedjo itu masih hidup, beliau akan tersenyum bangga melihat putrinya yang bernama Pertiwi berhasil mandiri dan bisa mengembangkan kepandaiannya, sekaligus bisa membawa harumnya nama desa. Pak Lurah terlalu berlebihan memujinya. Saya kan cuma babysitter di sana. Itu aja banyak yang mencemooh. Seolah kerja sebagai TKI di luar negeri itu sesuatu yang negatif. Ya, memang begitulah romantika kehidupan ini. Namanya manusia. Manusia itu orang yang berhasil juga diomongi, yang gagal juga diomongi. Tapi apa betul nanti berita-berita itu yang sering Bapak terima dari sana, katanya TKI-TKI kita di sana ada yang diperlakukan tidak senonoh sama majikannya, ada pula yang terlantarkan. Apa benar itu? Itu sih tergantung dari iman kita masing-masing, Pak. Kalau kita mau neko-neko, nggak usah jauh-jauh. Di sini juga banyak. Ya alhamdulillah, Pak. Saya pulang ke desa dengan membawa hasil dan pengalaman. Kalau kita baik, majikan kita juga baik kok, Pak. Bahkan kalau mereka pergi berlibur ke luar negeri, saya suka diajak. Mbak, pekerjaan TKI itu apa saja, Mbak? Kenapa? Kamu pengen jadi TKI juga? Kan mau kuliah, hanya untuk tahu saja kok. Siapa tahu ada teman yang berminat. Ya, macam-macam. Ada supir, ada pelayan toko, ada pembantu, ada babysitter. Ya, macam-macam deh. Dan pekerjaan TKI itu nggak cuma di Arab saja, ada di Malaysia, Brunei Darussalam. Tergantung dari permintaan kafilnya saja, Pak. Kafil itu apa, Mbak? Kafil itu majikan. Saya jadi seperti juru penerang aja. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan rencana Nak akan dimulai? Insya Allah secepatnya, Pak. Peminatnya kan sudah banyak ya, Dek. Iya. Bagus. Jum, itu kok tamu banyak banget tuh, mau apa toh? Banyak tamu, itu tandanya banyak rezeki, Bu. Sungkan dapat kerjaan sama Mas Mardi untuk ngumpulin orang desa untuk berangkat ke luar negeri jadi TKI gitu loh, Bu. Kita dapat imbalannya. Yang jelas nanti kita bisa kaya, Bu. Tenang aja, Bu. Masa? Iya. Ya, aku depan dulu ya, Bu ya. Minum ya, Mbak, airnya ya. Nah, ini sementara kita nunggu Mas Mardi datang ya. Kita ngisi formulir dulu ya. Tapi kalau ada yang nggak tahu, tolong tanya ke saya. Mbak Sum, kalau besok bisa nggak uangnya? Sebab simbok saya lagi gedein surat-surat tanah. Aduh, Mbak, saya nggak bisa menjamin deh.
Karena hanya yang memenuhi persyaratan baru bisa mengisi formulir ini. Ya, maaf ya. Sebentar ya, sepertinya Mas Mardi tuh. Nah, ini Mas Mardi. Mana, Sun? Udah beres semua? Ya, Mas. Dia lagi pada mau ngumpulin. Sebenarnya uang saudara-saudara ini untuk keperluan visa, exit permit maksud saya, terus seperti paspor. Biasanya orangnya benefit juga dia ya. Kan namanya juga kita mau mancing. Kalau kita ingin mendapatkan ikan yang besar, tentu kita perlu umpan dong. Bukan gitu, saudara-saudara. Kan kita mau kakap. Otomatis umpannya udang yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa benar di sini ada pendaftaran PKI? Oh, benar Pak. Masih sekali nerima. Diisi ya Pak ya. Kita harus bisa mengembangkan usaha ini. Memang mulai dari yang kecil-kecilan, tapi tetap harus kita perjuangkan. Kita bagi-bagi tugas. Kalau kalian selesai sekolah, gantian jaga warung ini, Iya, Mbak. ya? Tapi ingat loh, jangan sampai mengganggu sekolah kalian. Ya? Jadi yang store baru 20 orang. Mas, ya itu lagi. Iya, iya. Terus yang 5 lagi kapan? Jadinya sih malam ini, Mas. Maklum, di desa susah cari uangnya. Saya kebagian dong, Mas. Itu so pasti. Di, kamu operasi terus ke desa-desa lain. Besok saya ke Jakarta, saya mau urus paspor dan fiskal mereka. Di, ini uang untuk biaya operasi. Terima kasih, Mas. Oke. Jadi kapan Mbak pemberangkatannya? Saya tidak tahu pasti. Kita tunggu saja Mas Mardi datang ya. Biasanya dia tepat waktu kok. Aduh Mas, kamu kemana aja sih? Bikin saya deg-degan deh. Begini, tadi baru saja saya menemui bos. Dia akan berangkat ke Jakarta. Nanti saya akan menyusul untuk mengurus surat-suratnya. Di dalam. Sudah sering laki-laki itu kesini. Enggak, kadang-kadang. Cemburu ya? Kasih sering datang orang lain? Enggak. Siapa yang cemburu? Calon yang dari desa ini berangkat bersama saya. Ya, sementara ini kita tunggu saja kita selanjutnya. Ya? Sekarang tenang kan? Nah, kalau gitu, Mbak sama Mas tunggu aja di rumah. Nanti saya kabarin kapan keberangkatannya, ya? Terima kasih. Ya. Monggo. Mari. Su, aku lagi ada rezeki sedikit nih. Kita jalan-jalan yuk. Mas Mardi lagi stres nih. Tiap hari ngurus kerjaan terus. Mau kan? Sebentar ya Mas ya. Bu, semua pergi sama Mas Mardi. Jum, ibu kasih tahu. Kayaknya hati ibu tuh nggak enak. Ada wirasat nggak baik. Rasa nggak baik gimana sih Bu? Gak enak sama Mas Mardi. Apa sama orang-orang yang datang tadi? Ya nggak tahu lah pokoknya. Nggak enak gitu.
Namanya juga orang tua. Udah deh, Bu. Ibu jangan banyak pikiran deh. Kan Sum sekarang sudah dapat kerjaan. Sudah nggak karu-karuan kan? Sekarang Sum pergi dulu ya, Bu ya. Sama Mas Mardi. Bentar aja. Ya. Ya wis. Hati-hati ya. Ya. Moga, Bu. Uang ternyata bisa mengatasi dari seluruh permasalahan. Rumah tanggamu berantakan dengan bejo karena uang kan? Ibumu dapat tersenyum ramah-ramah padaku juga karena uang kan? Dulu waktu aku masih melarat, memandang sebelah mata pun tidak. Iya. Tapi untuk mendapatkan uang itu bagaimana, Mas? Merampok? Mencuri? Atau kita harus piara tuyul? Pakai sedikit otak. Keberanian, kerja keras. Kamu lihat tahun depan. Bukan mustahil. Di tahun 2000 nanti, tempat ini akan menjadi objek wisata yang eksklusif. Coba, kalau kita punya modal. Di tanah nenek moyang kita ini, kita bisa dirikan hotel yang berbintang. Dan kita jadi pemain. Iya ya, Mas. Tidak saja rupiah yang akan mengalir. Dolar, peso, real pun akan masuk di tangan kita. Kita mau kemana? Terserah Mas Mardi deh. Kemanapun pergi aku ikut deh. Teman-teman, untuk memulai sesuatu, kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Kenapa begitu, Mbak? Supaya kita tidak terlanjur membuat kesalahan. Begitu juga kalau kita hendak memotong kain untuk menjahit, kita juga harus membuat polanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekarang kita buat popok. Pola untuk popok bayi. Kok popok, Mbak? Mbok kebaya. Kita memulai sesuatu dari yang paling dasar untuk bayi kita. Mbak-mbak kan nanti bakal punya bayi juga. Masa bikin popok bayi mesti nyusahin mertua. Minggu depan kalau kita sudah mahir bikin pola, baru kita mulai menjahit.